Okay, let's go. Menandatangani bisnis, membawa pulang bisnis dari Prancis. Apa yang terjadi? IHSG makin dihajar, rupiah melemah secara signifikan. Ini yang paling gila berikutnya, sell Indonesia digemakan, digaungkan di Singapura, Straits Times ya. Anda lihat semua beritanya, seakan-akan Indonesia ini negara yang berbahaya, negara yang paling busuk, negara yang jelek sekali, dan semua fund manager merasa bahwa sell semua Indonesia. Mari kita cabut dari Indonesia. Kalau kalian jeli dari awal udah kelihatan sell off rupiah, orang pindah ke Singapura. Dan sekarang Singapura bikin berita seperti ini, sell Indonesia. Ada apa dengan Singapura? Tanda tanya besar. What's wrong Singapore? Para trader sekarang jual singa ya, semua jual singa. Kita beli Indonesia, jual singa. Ayo, ini dia nih tersangkanya, harus kita kasih sekali-kali kasih pelajaran ya. Halo guys, jadi update per hari ini, sementara konten ini dibuat, rupiah di dalam posisi menguat di 1 US dollar sama dengan 17.900 rupiah. Kemudian untuk IHSG juga menguat, kemarin di 5.700, sekarang di 5.800-an. Hal ini dikarenakan kemarin Bank Indonesia membuat kebijakan untuk menaikkan suku bunga, kemudian dari pihak Danantara melakukan buyback ke saham-saham big caps, termasuk para pihak konglomerasi yang juga membeli atau buyback saham-saham big caps khususnya perbankan. Hal ini menyebabkan rupiah menguat, IHSG juga menguat. Kita tunggu saja guys, apakah bisa kita mencapai target 15.000 sesuai yang dicanangkan oleh Bapak Menteri Keuangan. Tapi yang pasti kita harus gaungkan nih saham Singapura, karena mereka juga menggaungkan yang sama. Ketika mereka menggaungkan saham Indonesia, semua saham kita jatuh, kemudian rupiah kita melemah. Semua tujuannya apa? Karena mereka tidak mau kita mengatur ekspor kita, mengatur ekspor sumber daya alam penting strategis kita, yaitu sawit atau CPO, batu bara dan nikel pada asing. Kita maunya ekspor satu pintu, jadi kita yang ngatur harga jualnya. Kita tidak mau lagi dipermainkan oleh eksportir yang mempermainkan negara kita, mengambil dari harga kita murah, tapi dia jual lagi ke luar negeri dengan harga yang mahal melalui mafia atau melalui perusahaan-perusahaan cangkang yang ada di Singapura, perusahaan-perusahaan siluman. Di saat orang pada sibuk bilang Pertamax naik nih, lo lihat. Regards with export policies of individual countries, we will continue to also work with Singapore businessmen to find a way to work with Indonesia to make sure that our exports to Indonesia and our access to Indonesia's exports will continue to flow freely. Wakil Perdana Menteri Singapura akhirnya panik sama kebijakan ekspor satu pintunya Prabowo. Malah ngajak kerja sama Danantara. Lagian hasil alam punya Indonesia. Kalau Singapura yang ngatur-ngatur kita harus gimana sama SDA, negara lo cangkangnya Amerika kagak punya harga diri. Makanya jangan jumawa, kurs SGD, SGX negara kita menguat, giliran Indonesia menjaga sumber daya alamnya lo panik ya, lo makan tuh kurs mata uang sama saham. Karena at the end yang menang tetap sumber daya alam. Banyak pihak menilai pergeseran ini berkaitan dengan kebijakan baru yang diterapkan pemerintah Indonesia. Aturan devisa hasil ekspor yang lebih ketat membuat dana ekspor lebih banyak berputar di dalam negeri. Sementara berbagai pertemuan Presiden Prabowo dengan kelompok pengusaha nasional membuka peluang investasi baru di sektor-sektor strategis. Akibatnya, Indonesia kini dinilai semakin menarik sebagai tujuan penempatan modal, sehingga sebagian investor besar mulai melihat potensi yang lebih menjanjikan di dalam negeri dibandingkan menyimpan dana mereka di luar Indonesia. Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak lupa pula kita ucapkan salam yeye what's up untuk pakcik makcik di negeri seberang sana.
Ya, pembahasan kali ini kita akan membahas tentang betapa jeleknya negara-negara tetangga kita, bukan Malaysia saja seperti yang kita bahas. Tentu seperti udah rahasia umum nih, negara kaya raya, kecil mungil, tetangga Indonesia, itu salah satu juga penyebabnya yaitu Singapura. Negara ini kaya rayanya ya karena ngadalin Indonesia lah kalau mau jujur. Salah satu penyebabnya ya karena mereka gampang mengobok-obok ekonomi Indonesia, bisa menyuap orang-orang Indonesia, bisa bekerja sama dengan para koruptor, dan memanfaatkan sumber daya alam Indonesia yang berlimpah ini demi keuntungan mereka. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah sel Singapura. Ya, jual Singapura. Ini awalnya didahului oleh Singapura itu sendiri, seperti majalah Straits Times kata abang kita tadi bikin berita sel Indonesia. Seolah-olah Indonesia itu adalah negara teroris, negara hancur lebur, negara sisa perang, negara berbahaya, tidak punya sumber daya, tidak macam-macam lah. Target mereka adalah menjatuhkan ekonomi Indonesia, dan ingat ya, tidak lupa pula menjatuhkan pemerintah Indonesia yang sekarang yang betul-betul mulai mengelola ekonomi Indonesia dengan baik dan istilahnya nggak mau lagi dibodoh-bodohin, nggak mau lagi jadi budak asing. Itu bagusnya ya. Saya nggak ikut dalam berpartai berpolitik. Saya juga nggak milih kemarin Pak Prabowo. Ya, tapi saya akhir-akhir ini sebagai diaspora juga saya sangat bangga melihat pencapaian Indonesia didukung oleh Pak Purbaya, Pak Imran ya. Luar biasa sekali. Apalagi Pak Purbaya yang berhasil bikin IMF aja minta maaf. Itu luar biasa sekali loh. Nggak banyak negara di dunia ini yang bikin IMF meminta maaf. Jadi ada dua hal yang perlu kita garisi. Pertama, asing mau menyerang Indonesia itu jelas. Ya. Yang kedua, patriotisme orang Indonesia itu masih ada. Contohnya dikala Singapura menggaungkan sel Indonesia, mulai dari Pak Prabowo berkunjung ke luar negeri dan membawa banyak hasil-hasil deal-deal bisnis, itu mencoba menjatuhkan rupiah sejauh-jauhnya dan merusak ekonomi Indonesia. Yang sangat menarik itu menurut saya di saat contohnya salah satu trader Indonesia mulai bereaksi di saat gaungan sel Indonesia. Saham kita jatuh, rupiah jatuh. Memang itu yang dimauin Singapura. Trader-trader kita menjual Singapura dolar ya. Ya, tentu saja ini berdampak atas penguatan rupiah, juga Bank Indonesia menaikkan suku bunga. Itu banyak hal. Yang saya garis itu rasa patriotisme Indonesia. Seperti trader itu menarik menurut saya. Saya juga trading ya. Tapi saya khusus di dunia kripto. Trader itu cenderung mau cari untung ya. Kita nggak peduli yang kita jual itu rupiah ke American dollar ke yang kita mainin. Kalau orang di trading uang, yang penting untung. Tapi di sini di saat Indonesia dilukai, dihina dan diincar oleh negara asing, itu rasa patriotisme para trader mereka keluar. Ini luar biasa sekali, seperti yang tadi udah kita lihat kan abang tadi, mereka mulai ngomong sel Singapura ya. Ini negara kecil memang udah dari lama ini bodoh-bodoh Indonesia. Mereka nggak senang di saat kebijakan pemerintah. Ini contoh ya, saya pulang di orang-orang saya di Jambi itu petani sawit semua dan karet. Dan bagusnya di tempat saya daerah Jambi ini ya banyak petani, orang-orang yang istilahnya penduduk yang punya kebun, bukan perusahaan. Jadi banyak sekali, khususnya di daerah-daerah Tebo itu yang ada perusahaan perusahaan karet, kertas begitulah. Tapi kalau sawit itu dipegang oleh masyarakat sendiri. Dan ini diserang di saat Indonesia, Pak Prabowo dan
stafnya, jajaran pemerintah sekarang memutuskan ekspor Indonesia satu gate, satu pintu aja. Kenapa? Karena Indonesia selama ini dikadalin oleh pengusaha-pengusaha nakal, para eksportir nakal, membeli barang murah di sini, menjual sedikit mahal dengan Singapura. Ya, joinlah dua-dua ini, ngerjain Indonesia. Ya, sehingga negara dirugikan sebanyak 15.400 triliun. Bayangin, pakai T loh. Triliun, with T. 15.400 triliun itu kalau di ruangan ini taruh penuh kali ya. Begitu Indonesia itu dirugikan oleh para kutu-kutu ekspor-impor tadi. Tentu saja yang diuntungkan di sini adalah Singapura. Ya, negara ini selama ini memang banyak mengambil untung. Boleh dibilang mereka kaya gara-gara ya Indonesia lah. Mereka ngerjain dari berbagai hal. Sama dengan kasus siapa ya? Pernah ya kasus Pertamina kemarin yang lari ke ini Malaides. Ceritanya udah kawin pula dengan anak raja dia di sana. Ya itu sama. Bawa minyak mentah ke Singapura, Singapura olah jual lagi ke Indonesia. Begitulah cara dia memperbodoh Indonesia dengan memanfaatkan kerakusan, ketamakan, dan para koruptor-koruptor yang ada di Indonesia. Itu. Yang keputusan pemerintah ini itu lihat sekali di saat pemerintahan Prabowo ngomong akan membuat satu pintu ekspor kita, yaitu CPO, batubara, dan nikel ya. Ini luar biasa sekali. Ekspor Indonesia langsung anjlok. Itu sawit di sini, di daerah Jambi itu kemarin ya sempat teman-teman saya ngomong jatuh itu separuh. Dari harga 3.300 di para pengepul ngambil, itu jatuh sampai 1.500. Begitu separuh dijatuhkan. Itu lihat sekali pekerjaan mafia. Dan saya berharap pemerintah Indonesia menghukum pabrik-pabrik yang mengambil untung di momen begini dan sangat merugikan masyarakat Indonesia. Saya berharap sekali pemerintah Indonesia itu mengambil tindakan, dan saya dengar sudah ada beberapa pabrik yang kena denda dan warning. Kalau perlu izinnya cabut aja ya pabrik-pabrik nakal ini, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Itu jatuh dan sekarang udah merangkak naik lagi dari 3.300 sudah 3.000-an. Ya, sedikit slow naiknya, tapi saya berharap pemerintah Indonesia menghukum para bandit-bandit ini ya. Kasihan sekali ngerjain petani. Ini bentuk apa? Mereka berharap saat itu rakyat-rakyat teriak demo dan menurunkan pemerintah sekarang. Itu harapan mereka, itu pasti itu. Ya, karena pemerintahan sekarang betul-betul mencekik dan menjerit mafia-mafia ekspor ini, ya, terutama negara-negara tetangga yang selama ini mencuri, ngadalin, dan bagaimana ya kekayaan negara Indonesia itu jelas sekali. Dan propaganda, ya mereka membayar LSM, membayar sosial media, dan itu yang paling kaget saya, itu orang-orang Indonesia yang bukan orang bodoh loh. Mereka rata-rata sarjana, teman saya, sepupu saya, itu terkena oleh propaganda mereka tanpa dibayar. Mereka hanya membayar kayak Singapura ini, mereka bisa membayar mainstream media Indonesia, membayar LSM, influencer bisa. Apa enggaknya seperti mafia-mafia ekspor ini, mafia-mafia sawit yang rugian triliunan, puluhan triliunan atau ratusan triliunan, mereka nggak akan ragu ngeluarin miliaran untuk membayar para influencer ini, menjelek-jelekkan pemerintah, mengacaukan suasana, agar pemerintahan sekarang turun dan diganti dengan pemerintahan boneka mereka yang bisa mereka atur. Ya, kembali lagi ke zaman dulu kita jadi sapi perahnya Malaides, sapi perahnya Singapura, sapi perahnya semuanya, sampai Thailand dan Vietnam aja mendapat keuntungan di saat zaman dulu ya, di sebelum ini ya, sebelum Prabowo ini, sebelum Pak Amran jadi Menteri Pertanian, sehingga kita menjadi swasembada pangan. Itu kita import beras dari Vietnam dan Thailand. Sengaja petani Indonesia dibodohin, distribusi bibitnya dipersulit agar pertanian Indonesia mundur. Ya, dapat alasan untuk import beras dari Vietnam dan Thailand. Dapatlah mereka bermain di sini. Kalau jutaan ton, ratusan juta ton, 1 ton aja dapat 1.000 perak aja, komisi berapa uangnya? Begitu mainnya, liciknya orang-orang para koruptor ini memang wajib
dibikin undang-undang dimiskinkan. Kalau mungkin hukum mati ekstrim dimiskinkan aja, masukkan ke Nusa Kambangan atau bikin cari pulau khusus terpencil di Indonesia, bikin pulau koruptor. Dan bikin patung-patung mereka. Patung koruptor besar-besarnya harus dibikin ini biar anak cucunya malu. Kayak di Cina ya. Begitu menurut pendapat saya, apa ini ya? Kekuatan asing yang ingin menjatuhkan Indonesia itu nyata. Kalau seperti yang Benny ngomong selama ini itu nyata. Sampai ke George Soros dan timnya. Apalagi Malaides ini. Ini abang tadi ngomong Singapura kau itu jadi budaknya Amerika, itu betul. Singapura itu cangkangnya Amerika, cangkangnya apa? Kepentingan-kepentingan asing untuk menggerogoti Indonesia ya. Mereka standby bisa apa? Tinggal di Singapura dan memantau Indonesia dengan mudahnya karena ya negeri kita memang dekat ya. Tapi walau bagaimanapun pada akhirnya negara yang punya sumber daya alam lah yang akan menang. Apalagi pemimpinnya tegas seperti sekarang Pak Prabowo, Pak Purbaya, ya dengan staf-stafnya tegas. Ya gimana pun Singapura mau teriak-teriak, mau ngakalin kita ya. Kita yang punya sumber daya alam SDA ya, kita nggak bisa diatur-atur dong. Hanya pemimpinnya, saya ngeri ini kalau pemimpin lain nanti yang gampang dibodoh-bodohin Singapura, apalagi yang nggak tahu ekonomi, habis lagi kita. Ya, begitu saja pembahasan kali ini. Sel Singapura kita tagar sama-sama, kita jual negeri kecil ini yang selama ini ngadalin Indonesia, ngerogotin Indonesia dan memang numpang makan dan kaya dari Indonesia. Begitu saja, thank you for watching. Arigatou gozaimasu. Mata kondo. Bye bye.